Mertua memberi saya pilihan. Berhenti kerja atau cerai. Saya langsung memilih cerai dan memblokir semua kartu bank. Hanya dalam semalam, mertua saya bangkrut total. Selamat datang di kanal Sehat dan Cantik di Usia Matang. Di puncak karier saya, Anita, tiba-tiba dihadapkan pada situasi di mana ibu mertua dan seluruh kerabatnya menyerbu apartemen saya untuk memberikan sebuah ultimatum. Entah saya berhenti dari pekerjaan saya, tinggal di rumah dan melahirkan anak, atau saya harus bercerai. Namun, mereka tidak tahu bahwa di tangan saya ada semua bukti tentang uang yang diam-diam mereka kuras dari saya selama 3 tahun terakhir. Dan tepat di sana, di ruang tamu saya, pada hari itu juga, saya memutuskan untuk melancarkan serangan balasan. Ini bukan sekadar cerita tentang pernikahan yang hancur, tetapi tentang bagaimana saya membalikkan papan catur, membuat seluruh keluarga suami saya terdiam ngeri. Nama saya Anita Wijaya. Usia saya 32 tahun. Di tengah hiruk-pikuk dan gemerlapnya Jakarta, saya bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa saya tidak kalah dari siapapun. Saya memiliki pekerjaan yang diimpikan banyak orang. Saya adalah kepala divisi strategis di sebuah perusahaan multinasional. Penghasilan saya stabil di angka ratusan juta rupiah per bulan. Saya punya apartemen sendiri, mobil sendiri. Saya merasa hidup saya adalah jalan lurus yang ditaburi mawar. Sampai hari itu tiba. Hari di mana badai sesungguhnya menerjang apartemen mewah saya, tempat saya mencurahkan seluruh jiwa dan raga. Saat itu hari Kamis malam. Saya baru saja menyelesaikan rapat online penting dengan para mitra dari Singapura. Perasaan sukses dan puas masih melayang di udara. Saya meregangkan tubuh dengan nikmat dan berjalan ke jendela panorama besar, memandangi arus mobil yang deras di bawah. Saya menyukai perasaan ini, perasaan menjadi penguasa hidup saya sendiri, perasaan kebebasan dan kemandirian. Bel pintu yang berbunyi terus-menerus memecah kesunyian apartemen saya. Cara membunyikan bel yang tidak sabar dan agak kasar ini jelas bukan milik suami saya, Dimas. Dia selalu lebih lembut. Firasat buruk menyelinap ke dalam hati saya. Saya pergi untuk membuka pintu, dan pemandangan di hadapan saya membuat saya terpaku. Ibu mertua saya, Bu Ratih, berdiri di tengah dengan tangan berkacak pinggang dan ekspresi wajah yang galak. Di belakangnya, berbaris satu pasukan penuh, Tante Rini, Bibi Dimas yang terkenal di seluruh keluarga karena kebiasaannya meminjam uang dan tidak pernah ingat untuk mengembalikannya. Paman Heru, yang setiap kali bertemu hanya bertanya tentang gaji saya, dan beberapa kerabat jauh lainnya yang hanya saya temui beberapa kali di acara keluarga. Mereka semua menatap saya dengan tatapan menilai dan menghakimi, seolah-olah saya adalah seorang penjahat yang akan diseret ke pengadilan. Bu Ratih, Tante Rini, Paman Heru. Kenapa kalian semua ada di sini, dan tidak memberitahu sebelumnya? Saya mencoba tetap tenang, meskipun gelombang kemarahan sudah mulai naik di dalam diri saya. Bu Ratih bahkan tidak sudi menjawab saya. Dia mendorong saya ke samping dan dengan seenaknya memimpin seluruh rombongan masuk ke dalam apartemen. Mereka menyebar di ruang tamu. Ada yang langsung duduk di sofa kulit Italia baru saya. Ada yang berjalan-jalan sambil dengan penasaran melihat-lihat barang dekorasi, melontarkan komentar yang setengah memuji, setengah mengkritik. Hati saya mencelos. Ini rumah saya, ruang pribadi saya. Dan mereka dengan kurang ajar menerobos masuk seolah-olah tempat ini tidak berpenghuni. Anita, duduk sini. Ada yang perlu dibicarakan, kata Bu Ratih sambil menepuk kursi di seberangnya dengan nada memerintah. Saya menarik napas dalam-dalam, menekan amarah, dan duduk. Saya tahu bahwa pertunjukan hari ini dipentaskan khusus untuk saya. Bu Ratih, setelah berdeham, memulai pidato yang telah disiapkannya. Nita, kamu sudah menjadi istri Dimas, menantu di keluarga kami selama 3 tahun. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kamu harus paham. Kodrat seorang wanita itu seperti itu. Sehebat apapun kamu, sebanyak apapun uang yang kamu hasilkan, fondasi segalanya adalah keluarga, suami, anak-anak, pekerjaan itu datang dan pergi. Hari ini ada, besok tidak ada. Yang terpenting adalah menjadi istri yang baik dan melahirkan penerus untuk keluarga kami, pewaris garis keturunan. Dia berhenti, mengamati reaksi saya. Saya diam, tangan saya terkepal di pangkuan, kuku-kuku saya menancap di kulit. Tante Rini langsung menimpali. Betul itu, Nita. Wanita dinilai dari suami dan anak-anaknya. Lihat, apartemen ini besar, bagus, tapi tanpa tawa anak-anak, rasanya dingin dan kosong. Paman Heru mengangguk. Dimas kita itu sebulan dapat 15 juta, tidak kurang. Cukup sekali untuk menafkahi istri dan anak. Kamu duduk saja di rumah, masak rendang, urus anak-anak, biar dia yang mencari nafkah. Buat apa wanita bekerja keras begitu, hanya menyiksa diri sendiri? Saya hampir tertawa terbahak-bahak.
15 juta rupiah dari Dimas. Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan KPA bulanan apartemen ini, apalagi puluhan pengeluaran mahal lainnya yang saya tanggung sendirian. Tapi saya terus diam, menunggu sampai sejauh mana absurditas sandiwara ini akan mereka bawa. Melihat saya tidak berniat menyerah, Bu Ratih mulai kehilangan kesabarannya. Dia langsung ke pokok permasalahan. Suaranya menjadi tajam dan dingin, tanpa sedikit pun keramahan palsu. Baiklah, Ibu bicara terus terang. Hari ini kami sekeluarga datang untuk memberimu dua pilihan. Pertama, besok juga kamu tulis surat pengunduran diri dari pekerjaanmu dan sepenuhnya mengabdikan diri pada peran sebagai istri dan ibu. Semua biaya akan ditanggung oleh Dimas. Kedua, dia berhenti sejenak, matanya berkilat jahat. Kalau kamu begitu terikat pada jabatanmu itu, maka tulis surat gugatan cerai. Keluarga kami tidak butuh menantu yang hanya memikirkan karier dan merendahkan keluarga suami. Kata-katanya seperti tikaman pisau tepat di jantung, bukan karena sakit, tetapi karena ketidakbermaluan dan kekejaman mereka. Saya menatap wajahnya yang penuh kemenangan, pada tatapan serakah para kerabat yang tertuju pada saya, dan saya mengerti segalanya. Mereka tidak hanya ingin saya berhenti bekerja. Mereka ingin mengendalikan saya, menguasai semua yang telah saya bangun dengan susah payah. Mereka ingin mengubah saya menjadi ayam petelur emas, yang dengan patuh duduk di sangkar emas yang telah mereka siapkan. Kemarahan yang telah lama terpendam dalam diri saya tiba-tiba meledak. Tapi tidak, saya tidak akan berteriak, tidak akan histeris. Saya akan menunjukkan kepada mereka bagaimana seorang wanita modern, yang begitu mereka benci, bisa memberikan perlawanan. Setelah ultimatum dari Bu Ratih, keheningan yang menyesakkan menyelimuti ruang tamu. Semua mata tertuju pada saya, menunggu saya menangis, memohon, atau setidaknya meneteskan air mata, tapi mereka salah. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya duduk diam, membiarkan keheningan saya menjadi senjata. Wajah saya tidak menunjukkan emosi apapun, dingin seperti es. Keheningan yang berlarut-larut membuat Bu Ratih gelisah. Dia pikir kemenangan sudah ada di tangannya, bahwa saya hanya mencoba berpura-pura kuat. Kenapa, tidak bisa berkata apa-apa? Ibu beri kamu waktu berpikir sampai malam ini. Berhenti kerja, atau cerai. Pilih. Saya perlahan mengangkat kepala dan menatap lurus ke matanya. Alih-alih menjawab, saya dengan santai mengeluarkan ponsel dari saku. Jari-jari saya dengan mudah meluncur di layar, mengaktifkan mode perekaman video. Lampu merah kecil kamera menyala, merekam seluruh adegan, setiap wajah, setiap kata. Tindakan saya yang tak terduga membuat semua orang terkejut. Bu Ratih mengerutkan kening dan membentak, apa-apaan ini? Matikan ponselmu sekarang juga. Saya tersenyum, tapi senyum itu dingin, tanpa kegembiraan. Kenapa, Bu? Saya hanya ingin mengabadikan momen bersejarah ini. Bagaimanapun juga, hari ini adalah hari besar. Hari di mana ibu dan seluruh keluarga, tanpa kenal lelah, datang ke rumah saya untuk menasihati menantu yang bandel ini. Kata-kata mas ibu perlu direkam, supaya nanti ada bahan untuk direnungkan, bukan begitu? Suara saya lembut, tetapi setiap kata seperti jarum yang menusuk keangkuhan mereka. Wajah Bu Ratih memerah padam. Kamu. Beraninya kamu? Saya tidak membiarkannya selesai bicara. Pandangan saya beralih darinya dan menyapu para kerabat yang gelisah di sofa. Saya berhenti pada Tante Rini. Tante Rini, kalau tidak salah, 3 bulan lalu Tante datang dan meminjam 25 juta rupiah dari saya, untuk uang muka mobil baru putra Tante. Tante bilang akan mengembalikannya dalam sebulan, tapi sampai sekarang saya belum melihat sepeser pun. Mungkin Tante begitu sibuk sampai lupa. Wajah Tante Rini memerah. Dia tergagap, Saya tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Pandangan saya beralih ke Paman Heru, yang mencoba menyusut di sudut. Paman Heru, tahun lalu, Paman membangun villa di puncak dan meminta pinjaman 150 juta dari saya. Paman berjanji begitu tanah di kampung terjual, akan langsung dikembalikan. Saya dengar Paman berhasil menjual tanah itu dengan harga yang sangat bagus. Kenapa sampai sekarang belum ada kabar untuk saya dan Dimas? Paman Heru menjadi pucat dan buru-buru melambaikan tangannya. Oh, iya. Paman memang berencana mengantarkannya beberapa hari lagi, Nita. Hanya saja belakangan ini banyak urusan. Ruangan itu kembali diselimuti keheningan. Aura kemenangan mereka yang semula ada telah lenyap tak berbekas, digantikan oleh kebingungan dan rasa malu. Saya tahu saya telah memukul titik lemah mereka. Orang-orang ini, yang begitu suka berbicara tentang moralitas, pada kenyataannya hanyalah sekumpulan parasit yang hidup dari kebaikan dan kesopanan saya. Saya berdiri, menegakkan tubuh. Suara saya menjadi tegas, tanpa sedikit pun kelembutan sebelumnya.
Ibu mertua yang terhormat, tante dan paman yang saya hormati, izinkan saya untuk memperjelas situasi ini sekali dan untuk selamanya. Apartemen ini dibeli murni dengan uang saya. Sertifikat hak milik atas nama saya, Anita Wijaya. Ini adalah properti pribadi saya, dilindungi oleh hukum. Fakta bahwa hari ini kalian semua menerobos masuk ke rumah saya tanpa izin, menekan dan mengancam saya, sudah merupakan tindak pidana penerobosan properti pribadi. Saya sedikit mengangkat ponsel saya. Seluruh percakapan hari ini telah saya rekam sepenuhnya. Jika kalian tidak segera meninggalkan apartemen saya tidak akan ragu untuk memanggil polisi, dan kita akan menyelesaikan masalah ini bukan hanya terkait utang piutang, tetapi juga ancaman kalian terhadap saya. Dan biarlah hukum yang menanganinya. Menurut ibu, bagaimana nanti nasib reputasi keluarga ibu? Serangan balasan saya begitu tak terduga dan kuat sehingga semua orang terperangah. Bu Ratih gemetar karena marah, menunjuk saya dengan jarinya. Kamu, dasar perempuan kurang ajar, tidak tahu berterima kasih. Kurang ajar atau tidak, bukan ibu yang menilainya, tapi hukum, jawab saya tanpa ragu. Dan sekarang, silakan semuanya keluar. Saya perlu istirahat. Seluruh rombongan itu saling berpandangan. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, Bu Ratih, meskipun mendidih karena amarah, menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia berdiri dengan wajah kesal dan menyeret kerabatnya, yang berjalan lesu menuju pintu keluar seperti pasukan yang kalah perang. Sebelum pergi, dia tidak lupa melemparkan kalimat penuh kebencian ke punggung saya. Tunggu saja kamu. Kita lihat bagaimana Dimas akan membereskanmu nanti saat dia pulang. Pintu terbanting keras, mengembalikan kesunyian ke apartemen. Saya berdiri di tengah ruang tamu, merasa seolah-olah baru saja selamat dari pertempuran. Adrenalin surut, meninggalkan kelelahan yang luar biasa. Tetapi jauh di dalam diri, sebuah api telah menyala api perlawanan. Mereka yang memulai perang ini, dan saya, Anita Wijaya, tidak akan pernah menjadi pihak yang kalah. Setelah pasukan kerabat suami saya mundur, saya tidak langsung membereskan kekacauan yang mereka tinggalkan. Saya ambruk di sofa. Tubuh saya lelah, tetapi pikiran saya luar biasa jernih. Saya tahu Bu Ratih tidak akan membiarkan ini begitu saja. Pasti dia sudah menelepon Dimas, membumbui segalanya agar saya terlihat seperti monster dan menantu durhaka di matanya. Dan saya tahu Dimas akan pulang. Pulang untuk mendidik istrinya sesuai perintah ibunya. Saya tidak takut. Kemarahan telah mereda, digantikan oleh tekad yang dingin. Saya tidak lagi memiliki ilusi tentang pria yang pernah saya cintai dan pilih sebagai suami. Selama 3 tahun pernikahan, saya terlalu lelah memainkan peran sebagai istri, menantu, dan, secara kebetulan, mesin ATM tak berdasar untuk keluarganya. Cinta, jika memang pernah ada, telah lama terkikis oleh sifatnya yang lemah, egois, dan penuh kebohongan. Tanpa membuang waktu, saya dengan tenang berjalan ke ruang kerja dan menyalakan komputer. Saya tidak menghapus video yang telah direkam, sebaliknya, saya menyimpannya di folder terproteksi di cloud dan mengirim salinannya ke sahabat baik saya yang juga seorang pengacara, Dewi. Bersama video itu, saya melampirkan pesan singkat, aku punya masalah besar. Simpan ini sebagai bukti. Kemudian, saya mulai meninjau seluruh riwayat transaksi bank selama 3 tahun terakhir. Setiap pengeluaran, setiap transfer, saya catat dengan teliti ke dalam file Excel. Angka-angka yang menari di layar seolah menertawakan kebodohan saya. Uang yang saya habiskan untuk hadiah bagi keluarganya. Uang yang saya berikan kepada adiknya, Agus, untuk melunasi utang judi. Uang yang saya berikan kepada ibunya setiap hari raya. Semua itu terakumulasi menjadi jumlah yang sangat besar, cukup untuk membeli 1 apartemen lagi. Puncak dari kebohongan itu adalah jumlah uang yang diam-diam ditransfer Dimas dari rekening saya ke rekening ibunya dengan berbagai alasan konyol yang dulu saya percayai begitu saja. Sekitar 1 jam kemudian, kunci berderit di lubang pintu. Dimas pulang. Dia masuk ke apartemen dengan wajah penuh amarah. Dia bahkan tidak melihat saya, langsung membanting tas kerjanya ke lantai dan berteriak, Anita, apa-apaan yang kamu lakukan? Ibu baru saja meneleponku sambil menangis. Dia bilang kamu mengusirnya dan semua kerabat dari rumah. Kamu sama sekali tidak menghargai aku dan keluargaku. Saya mengangkat mata menatapnya. Pandangan saya benar-benar tenang. Aku tidak mengusir siapapun. Aku hanya meminta orang asing untuk meninggalkan rumahku. Kata-kata rumahku seolah menjadi kain merah bagi banteng. Dimas melompat ke arah saya dan menggeram, rumahku? Ini rumah kita. Apa maksudmu? Kamu pikir karena penghasilanmu lebih besar, kamu bisa merendahkan aku dan seluruh keluargaku? Ya, merendahkan, saya tersenyum pahit. Dimas,
Coba tanyakan pada dirimu sendiri, siapa yang sebenarnya merendahkan siapa? Kamu tahu apa yang ibumu katakan padaku hari ini? Dia memberiku pilihan. Berhenti kerja atau cerai. Dia ingin aku duduk di rumah, dan kamu menafkahiku dengan gajimu yang 15 juta sebulan. Apa kamu tidak merasa itu lucu? Dimas terkejut tetapi segera mencoba membela diri. Ya, ibu hanya khawatir padamu, ingin kamu istirahat, tidak terlalu lelah. Niatnya baik. Niat baik? Saya melompat berdiri, berhadapan langsung dengannya. Niat baik itu menguasai kartu gajiku? Niat baik itu mengurungku di rumah agar kalian semua bisa seenaknya memerintah dan menguras uangku? Dimas, berhenti berpura-pura tidak bersalah. Kamu adalah kaki tangan mereka. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Teriaknya, mencoba menutupi kebenaran. Omong kosong. Saya mengambil ponsel dan memutar rekaman suara percakapan saya dengan Bu Ratih. Suaranya yang melengking dan penuh perhitungan memenuhi ruangan yang sunyi. Begitu dia berhenti kerja, kartu ATM gajinya harus kita ambil. Gajinya besar. Kalau uangnya tetap di dia, nanti dia bisa macam-macam lagi. Wajah Dimas menjadi pucat pasi. Dia mundur selangkah, bergumam, ini kamu yang menjebaknya. Kamu memprovokasi ibu. Aku tidak perlu memprovokasi siapapun. Ini adalah wajah asli ibumu, keluargamu, dan juga kamu. Saya tidak memberinya waktu untuk pulih dan melancarkan pukulan telak. Bulan lalu, kamu bilang padaku kamu dapat bonus dan membelikan ibu gelang giok seharga 20 juta sebagai hadiah. Tapi, laporan kartu kreditku menunjukkan penarikan dengan jumlah yang sama persis di toko perhiasan. 2 bulan lalu, adikmu Agus kalah judi lagi. Kamu bilang kamu pinjam 25 juta dari teman untuknya, tapi sebenarnya kamu diam-diam mentransfer uang dari rekening tabunganku. Kamu pikir aku tidak akan tahu, Dimas? Setiap kata saya adalah bukti yang tak terbantahkan, menghantam langsung kebohongannya. Dimas benar-benar hancur. Dia ambruk di kursi, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningannya adalah pengakuan yang paling jelas. Saya menatap pria di hadapan saya, yang pernah saya cintai, dan kini hanya merasakan penghinaan dan kekecewaan. Semuanya menjadi sangat jelas. Pernikahan ini sejak awal adalah sebuah penipuan. Keheningan Dimas begitu menyesakkan. Dia tidak menyangkal, tidak berteriak, hanya duduk tak bergerak seperti patung. Mungkin, dia tidak pernah membayangkan bahwa saya, istrinya yang selalu lembut dan pemaaf, bisa menjadi begitu tajam dan tegas. Dia terlalu terbiasa dengan saya yang selalu mengalah, yang selalu, atas nama apa yang disebut kedamaian rumah tangga, menutup mata terhadap semua kesalahannya. Saya menatapnya. Tidak ada setetes pun emosi di mata saya. Dimas, aku sudah memberimu banyak sekali kesempatan. Aku berharap kamu akan berubah, bahwa kamu akan mulai berpikir, bahwa kamu akan menjadi suami yang sesungguhnya, penopang keluarga kecil kita. Tapi aku salah, kamu tidak memilihku. Kamu memilih keluargamu, keserakahan dan kebohongan mereka. Kamu memilih menjadi pria pengecut yang hidup dari uang istri, tapi selalu berlagak seperti orang penting. Setelah mengatakan itu, saya dengan tenang berjalan ke meja kerja, membuka laci, dan mengeluarkan setumpuk kertas yang terlipat rapi. Itu adalah surat gugatan cerai. Saya telah menyiapkannya 6 bulan yang lalu. Pada hari ketika saya menemukan bahwa Dimas diam-diam mengambil uang saya untuk berinvestasi dalam petualangan bisnis pamannya yang meragukan dan kehilangan semuanya. Saat itu, saya sudah hampir mengajukannya, tetapi sekali lagi hati saya luluh, sekali lagi saya menipu diri sendiri bahwa dia akan berubah. Tapi hari ini, saya sadar kesabaran saya telah habis. Saya meletakkan surat gugatan cerai di meja kopi, tepat di depan Dimas. 2 kata, yang tercetak tebal gugatan cerai, seperti hantaman palu godam pada kesadarannya yang terguncang. Apa ini? Dimas tiba-tiba mengangkat kepalanya. Suaranya bergetar. Perceraian, jawab saya dengan nada sedingin es. Kurasa kita tidak perlu bicara apa-apa lagi. Tanda tangani. Harta gono gini kita tidak banyak, karena hampir semuanya milikku. Apartemen ini milikku, mobil juga milikku. Ada rekening tabungan bersama, tapi uang di dalamnya juga milikku. Aku tidak akan menuntut kembali apa yang telah aku habiskan untuk keluargamu selama 3 tahun ini. Anggap saja itu biaya untuk kebodohanku. Kamu hanya perlu menandatanganinya, dan kita akan berpisah secara damai. Dimas menatap surat itu, lalu menatap saya. Ada kengerian di matanya. Nita, jangan begini. Aku salah. Aku tahu aku salah. Beri aku 1 kesempatan lagi. Aku mohon. Kesempatan? Saya tersenyum sinis. Berapa banyak kesempatan yang sudah aku berikan padamu, Dimas? Apakah kamu pernah mengingatnya, pernah menghargainya? Sudah terlambat.
Melihat tekad saya, Dimas mengubah taktik dan beralih ke ancaman. Jangan pikir kamu bisa lepas dariku begitu saja. Aku tidak akan menandatanganinya. Tidak akan pernah. Kamu istriku, dan kamu bertanggung jawab atas keluarga ini. Bertanggung jawab? Saya menatap lurus ke matanya. Tanggung jawabku bukan untuk menafkahi seluruh keluargamu. Kamu tidak mau tanda tangan, tidak masalah. Aku akan mengajukan gugatan cerai secara sepihak dengan semua bukti yang aku miliki, rekaman suara, laporan bank, kesaksian saksi. Menurutmu, apa yang akan diputuskan pengadilan? Apa kamu pikir kamu akan pergi dengan tangan hampa? Atau kamu justru harus membayar ganti rugi padaku? Kata-kata saya membuat Dimas terdiam. Dia tahu saya tidak bercanda. Dia tahu saya punya cukup bukti untuk menenggelamkannya. Pada saat itu, ponselnya mulai berdering tanpa henti karena notifikasi. Dia tanpa sadar mengambilnya. Ekspresi wajahnya berubah drastis dari panik menjadi sangat ngeri. Dia mengangkat matanya menatap saya. Suaranya nyaris tak terdengar. Kamu, apa yang kamu lakukan? Saya dengan tenang menyesap air. Tidak ada yang istimewa. Hanya menelepon bank dan meminta untuk memblokir secara permanen semua kartu kredit tambahan atas namamu yang pernah aku buatkan, serta menarik semua sisa uang dari rekening bersama kita dan menutupnya. Mulai detik ini, kamu tidak akan bisa menghabiskan 1 rupiah pun uangku. Pukulan ini benar-benar mematikan. Dimas membeku. Dia sudah begitu lama hidup dari uang saya sehingga dia lupa bagaimana rasanya mandiri. Gajinya, seperti yang saya tahu, hampir seluruhnya diserahkan kepada ibunya. Sisa uangnya tidak cukup untuk gaya hidupnya yang mewah. Kartu kredit saya adalah sumber kehidupannya, dan sekarang sumber itu telah diputus tanpa ampun. Ponsel Dimas berdering lagi. Kali ini ibunya yang menelepon. Pasti dia sudah mendapat kabar bahwa putranya telah kehilangan sumber pendanaan. Dimas dengan tangan gemetar menjawab panggilan itu. Saya tidak perlu mendengar untuk tahu apa yang diteriakkan di seberang sana. Saya hanya diam-diam mengamati adegan kacau itu, tanpa merasakan emosi sedikit pun. Perang baru saja dimulai, dan saya siap untuk segalanya. Keputusasaan Dimas tidak berlangsung lama. Perasaan itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan dan keputusasaan seekor binatang yang terpojok. Setelah selesai berbicara dengan ibunya, dia melompat dan berlari keluar pintu seperti orang gila. Saya tahu mereka tidak akan menyerah begitu saja. Saya berganti pakaian yang nyaman dan menyeduh secangkir teh kamomil untuk menjaga ketenangan. Saya akan membutuhkannya untuk menghadapi pertunjukan yang akan datang. Seperti yang saya duga, tidak sampai setengah jam, bel pintu berbunyi lagi. Tapi kali ini bukan bunyi yang mendesak, melainkan pukulan-pukulan keras yang marah, diiringi teriakan Bu Ratih. Anita, buka pintu ini, dasar ular. Buka. Kamu mau membuat seluruh keluarga kami sengsara, hah? Buka pintunya. Keributan itu dengan cepat menarik perhatian para tetangga. Pintu-pintu apartemen tetangga mulai sedikit terbuka. Tatapan penasaran tertuju ke arah tempat tinggal saya. Saya tahu persis inilah yang diinginkan Bu Ratih. Dia ingin menggunakan opini publik, rasa malu, untuk menekan saya. Tapi dia salah perhitungan. Saya bukan lagi menantu penurut yang dulu. Saya dengan santai berjalan ke pintu, tetapi tidak langsung membukanya, melainkan melihat melalui interkom video. Bu Ratih dengan sekuat tenaga menggedor pintu. Wajahnya memerah karena marah. Dimas berdiri di sampingnya, pucat pasi, mencoba menarik ibunya, tetapi tidak berhasil. Saya menyalakan sistem interkom. Suara saya terdengar jelas dan keras di sepanjang koridor, sehingga semua tetangga bisa mendengar. Bu Ratih, Dimas, ada apa? Kenapa kalian membuat keributan di sini? Ini kompleks apartemen elit. Jangan mengganggu tetangga yang sedang beristirahat. Mendengar suara saya, Bu Ratih berteriak dengan kekuatan baru, kamu masih berani bicara? Kamu memblokir semua kartu suamimu. Kamu ingin dia mati kelaparan? Kamu seorang istri, tapi memperlakukan suami seperti ini? Tidak tahu malu. Saya tersenyum pahit. Suara saya tetap datar. Bu, saya tidak memblokir kartu suami saya. Saya hanya memblokir kartu tambahan yang dikeluarkan dari rekening saya. Dimas kan punya kartu gajinya sendiri. Oh, saya lupa, saya sengaja memanjangkan kata-kata, gaji Dimas setiap bulan ibu ambil untuk membayar utang judi Agus, jadi, uang untuk pengeluarannya memang tidak ada. Benar kan saya? Kata-kata saya seperti seember air dingin yang disiramkan ke mereka berdua. Bu Ratih terdiam, tidak menyangka saya berani membawa aib keluarga ke hadapan publik. Dimas begitu malu sehingga rasanya ingin menelan bumi. Dari apartemen tetangga terdengar bisikan. Wah, kelihatannya gagah, ternyata hidup dari uang istri. Pantas ibunya begitu galak. Datang menuntut uang dari menantu.
Kasihan Anita, cantik dan sukses, tapi dapat keluarga parasit. Menyadari situasi tidak menguntungkannya, Bu Ratih beralih ke taktik korban. Dia duduk di lantai koridor dan mulai meraung-raung. "Oh, bapak-bapak, ibu-ibu, malang sekali nasib saya. Mengambil ular sebagai menantu. Sekarang dia kaya, merendahkan suami, tidak menghargai mertua. Dan sekarang mau mengusir suami dari rumah agar bisa membawa masuk laki-laki lain. Lihat semua, lihat." Saya menghela napas. Sandiwara ini terlalu melelahkan. Saya membuka pintu sedikit, cukup agar suara saya terdengar. "Bu, hentikan sandiwara ini. Orang-orang yang tinggal di sini berpendidikan. Mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang bohong." Saya beralih ke suami saya yang membeku. "Dimas, aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Gajimu 15 juta sebulan. Kamu tahu berapa cicilan KPA bulanan apartemen ini? 25 juta. Dan berapa biaya untuk utilitas, internet, keamanan, hampir 5 juta lagi. Jadi, dengan apa kamu akan menafkahiku? Apa kamu pikir aku bisa makan angin?" Saya mengucapkan setiap angka dengan jelas, dan setiap angka itu seperti tamparan tak terlihat bagi Dimas. "Selama 3 tahun terakhir, siapa yang menanggung semua ini? Siapa yang membelikanmu segalanya, dari pakaian bermerek hingga jam tangan mahal, agar kamu bisa pamer di depan teman-temanmu? Pernahkah kamu berpikir, di mana kamu akan tinggal dan apa yang akan kamu lakukan jika bukan karena aku?" Dimas menundukkan kepalanya, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bu Ratih, melihat putranya kalah, berteriak lebih keras lagi. Tapi kali ini saya tidak memberinya kesempatan. Saya katakan untuk terakhir kalinya. "Ini rumah saya. Jika kalian berdua tidak segera pergi, saya akan memanggil keamanan. Jika keamanan tidak bisa mengatasi, saya akan memanggil polisi dengan tuduhan penerobosan properti pribadi dan mengganggu ketertiban umum. Dan saya khawatir, reputasi keluarga kalian tidak akan tersisa sedikit pun." Setelah mengatakan itu, saya membanting pintu dengan keras, tidak lagi mempedulikan reaksi mereka. Saya bisa mendengar Dimas mencoba mengangkat ibunya, mendengar gumaman dan kutukannya, tetapi perlahan semuanya menjadi sunyi. Pertunjukan telah berakhir. Saya tahu mereka akan kembali, tetapi saya siap untuk pertempuran berikutnya. Setelah sandiwara kikuk yang dipertontonkan oleh Dimas dan ibunya, saya menyadari bahwa saya tidak bisa hanya bertahan. Saya harus menyerang, dan untuk itu, persiapan yang paling teliti diperlukan. Orang pertama yang terlintas di benak saya adalah Dewi. Sahabat terbaik saya sejak kuliah, dan sekarang menjadi salah satu pengacara terbaik di Jakarta untuk kasus perceraian dan pembagian harta. Saya bertemu dengan Dewi di sebuah kafe yang tenang. Melihat penampilan saya yang lelah namun dengan tatapan penuh tekad, dia tidak banyak bertanya. Dia hanya diam-diam mendorong segelas jus jeruk ke arah saya dan berkata, "Ceritakan." Aku mendengarkan. Saya menceritakan semuanya. Ultimatum Bu Ratih. Uang yang menghilang secara misterius. Sirkus kemarin di depan pintu saya. Saya menunjukkan padanya rekaman video dan audio. Semakin banyak Dewi mendengar, semakin serius wajahnya. Ketika saya selesai, dia terdiam lama, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Akhirnya, dia menatap lurus ke mata saya dan berkata dengan tegas, "Nita, hal pertama yang harus kamu lakukan sekarang juga adalah mengumpulkan dan mensistematisasikan semua bukti. Bukan hanya jumlah yang diam-diam ditransfer Dimas, tapi benar-benar semua yang kamu habiskan untuk keluarganya selama 3 tahun ini." "Benar-benar semua?" tanya saya heran. "Ya, benar-benar semua," tegas Dewi. "Uang yang kamu berikan kepada orang tuanya saat lebaran. Uang untuk pakaian dan obat-obatan mereka. Uang untuk perjalanan mereka ke Bali. Uang untuk melunasi utang Agus, uang untuk renovasi Villa Paman Heru. Semua yang bisa dibuktikan dengan laporan bank dan struk, harus kamu daftarkan. Kamu harus membuktikan di pengadilan bahwa kamu bukan hanya pencari nafkah utama di keluargamu, tetapi juga menanggung seluruh keluarga besar suamimu. Ini akan menjadi keuntungan besar di pengadilan. Ini akan membuktikan kontribusimu serta pengkhianatan dan parasitisme mereka." Kata-kata Dewi menunjukkan jalan yang jelas bagi saya. Malam itu, saya pulang ke rumah dan mulai bekerja sebagai akuntan yang tidak disengaja. Saya masuk ke mobile banking dari semua bank saya dan dengan teliti mengunduh laporan selama 3 tahun terakhir. Saya meninjau email konfirmasi pesanan, mencari struk-struk lama yang terselip di laci. Semakin saya bekerja, semakin saya terkejut. Angka-angka yang muncul di tabel Excel seperti pisau yang menusuk jantung saya. Saya membiayai perjalanan seluruh keluarganya ke Bali hampir 50 juta rupiah. Saya membayar pengobatan ayahnya di rumah sakit swasta lebih dari 80 juta. Saya memberikan pinjaman kepada Agus,
adik ipar yang tidak berguna itu, berkali-kali untuk melunasi utang judi total lebih dari 200 juta. Dan masih banyak pengeluaran kecil lainnya yang tidak pernah saya hitung. Ketika jumlah total muncul di layar, saya hampir tidak bisa bernapas. Hampir 1 miliar rupiah. Selama 3 tahun, saya telah menginvestasikan hampir 1 miliar rupiah ke dalam keluarga ini. Keluarga yang tidak pernah benar-benar menganggap saya sebagai bagian dari mereka. Air mata mengalir dari mata saya, bukan karena uang, tetapi karena sakit hati atas kebodohan dan kebutaan saya sendiri. Saya telah berkorban begitu banyak, hanya untuk menerima penghinaan dan upaya perampokan yang kurang ajar sebagai balasannya. Pada saat itu, ponsel saya berdering. Nomor Bu Ratih. Saya menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata, menekan tombol jawab, dan tidak lupa mengaktifkan perekaman suara. Di seberang sana, suara Bu Ratih sangat manis, sama sekali tidak seperti sikap agresifnya yang biasa. "Halo, Nita. Nak, ini Ibu." "Ya, saya mendengarkan, Bu," jawab saya dingin. "Nita, yang kemarin itu. Ibu sedang emosi. Jangan marah ya. Ibu kan hanya khawatir tentang kamu dan Dimas," mulainya dengan lagu lamanya. "Dimas itu anak bodoh. Kamu kan istrinya, jadilah lebih bijaksana. Maafkan dia kali ini." Saya diam, menunggu trik apa yang akan dia mainkan kali ini. Begini, Ibu sekarang sedang ada sedikit kesulitan keuangan. Dimas memberikan gajinya untuk membayar utang Agus, dan bulan ini para penagih utang benar-benar mengejar, kurang beberapa puluh juta. Mungkin kamu bisa pinjamkan sedikit? Nanti Ibu suruh Dimas kembalikan semuanya padamu, ya, Nak? Saya hampir tertawa. Rencananya terlalu jelas. Berpura-pura menyesal untuk meminjam uang. Tapi dia tidak tahu bahwa dia baru saja memberikan bukti yang tak terbantahkan kepada saya. Saya tersenyum, menjaga nada suara tetap tenang. "Oh, begitu. Saya kira gaji Dimas untuk pengeluaran pribadinya. Ternyata Ibu ambil semua untuk membayar utang Agus. Kasihan Dimas, bekerja begitu keras, tapi tidak punya uang saku." Bu Ratih di seberang sana terdiam, sepertinya menyadari bahwa dia telah salah bicara. Dia buru-buru mencoba mengoreksi. Bukan begitu maksud Ibu. Tapi saya tidak memberinya kesempatan. "Begini Bu, saya sedang sibuk. Soal uang, silakan selesaikan dengan Dimas." Saya tutup teleponnya. Saya memutuskan panggilan, merasakan kelegaan yang aneh. Laporan rinci senilai 1 miliar rupiah. Rekaman audio di mana Bu Ratih mengakui mengambil seluruh gaji putranya. Bukti-bukti ada di tangan saya. Sekarang, biarlah hukum yang berbicara. Beberapa hari berikutnya, saya sepenuhnya fokus pada pekerjaan dan persiapan untuk pertempuran hukum. Saya bekerja seperti mesin, dengan efisiensi yang luar biasa. Mungkin, setelah melepaskan beban bernama keluarga suami, pikiran saya menjadi lebih jernih dan tajam. Atasan dan rekan kerja memperhatikan perubahan saya. Mereka tidak bertanya macam-macam, tetapi selalu mendukung saya dengan tatapan penuh pengertian dan isyarat diam. Kepala HRD bahkan secara khusus memanggil saya dan mengatakan bahwa jika saya memerlukan cuti untuk menyelesaikan urusan pribadi, perusahaan akan selalu membantu. Kebaikan mereka menghangatkan hati dan memberi saya kekuatan. Saya pikir Dimas dan ibunya akan terus membuat keributan. Tetapi, yang mengejutkan, semuanya luar biasa tenang. Mungkin setelah dipermalukan di depan tetangga, mereka sadar bahwa taktik pemerasan dan skandal tidak lagi mempan pada saya. Atau mungkin mereka diam-diam sedang menyusun rencana baru. Tapi saya salah. Ketenangan ini hanyalah keheningan sebelum badai. Suatu malam, ketika saya keluar dari kantor, sesosok figur yang akrab sudah menunggu di gerbang. Itu Dimas. Dia terlihat lebih kuyu dan menyedihkan dari yang bisa saya bayangkan. Setelan bermerek yang selalu ia kenakan kusut. Janggutnya belum dicukur, dan rambutnya, yang selalu ditata rapi dengan gel, kini berantakan. Dia tampak kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Sepertinya, hari-hari tanpa kartu kredit saya adalah siksaan nyata baginya. Melihat saya, Dimas berlari ke arah saya, menghalangi jalan. Nita, tunggu, aku perlu bicara denganmu." Saya berhenti, melipat tangan di dada, dan menatapnya dengan dingin. "Apa masih ada yang perlu kita bicarakan?" "Nita, aku mohon," gumam Dimas dengan suara memelas, "aku tahu aku salah. Semuanya salahku. Aku terlalu lemah, tidak bisa melindungimu. Maafkan aku kali ini, kumohon. Ayo kita mulai dari awal lagi. Aku janji, aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan ibu dan yang lainnya memperlakukanmu seperti itu lagi." Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan saya, tetapi saya mundur selangkah, menghindar. "Mulai dari awal lagi?" Saya tersenyum pahit.
Senyum saya penuh sarkasme. Dimas, kamu tahu sudah berapa kali kamu mengucapkan kalimat itu? Setiap kali kamu berbuat salah, setiap kali kamu membohongiku, kamu mengatakan itu. Dan setiap kali, seperti orang bodoh, aku mempercayaimu. Tapi tidak lagi. Kali ini berbeda, Nita. Kali ini aku mengatakannya dari lubuk hatiku, ia mencoba meyakinkan. Ada keputusasaan di matanya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Beberapa hari terakhir ini aku seperti kehilangan arah. Tanpamu, aku bukan apa-apa. Kamu tidak bisa hidup tanpaku, atau tanpa uangku? Tanya saya langsung, tanpa belas kasihan. Dimas, hentikan sandiwara ini. Aku sangat lelah. Hubungan kita sudah berakhir pada hari kamu membela ibumu untuk memaksaku berhenti bekerja. Cinta, kepercayaan, semuanya telah mati. Kata-kata kejam saya membuat Dimas tertegun. Dia menatap saya dengan ekspresi terluka dan tidak percaya. Mungkin, dia masih memendam ilusi bahwa begitu dia meminta maaf, saya akan luluh dan memaafkannya seperti biasa. Pada saat itu, beberapa rekan kerja saya keluar dari kantor. Mereka menatap kami dengan heran, tetapi dengan cepat memahami situasinya. Salah satu rekan, yang cukup akrab dengan saya, mendekat, menggandeng lengan saya, dan berkata, "Nita, bos mencarimu di parkiran." "Ayo." Itu bohong, tapi saya tahu dia mencoba membantu saya keluar dari situasi canggung ini. Saya mengangguk, melemparkan pandangan terakhir yang dingin dan tegas ke arah Dimas. Sisanya, kita bicarakan di pengadilan. Setelah mengatakan itu, saya berbalik dan pergi bersama rekan saya, meninggalkan Dimas sendirian di tengah kerumunan orang. Saya tidak menoleh ke belakang, tetapi saya bisa merasakan tatapan putus asanya yang mengiringi saya. Permohonannya sudah terlambat. Kapal kami telah tenggelam, dan saya tidak akan pernah kembali untuk menyelamatkan orang yang telah melubanginya. Saya pikir setelah penolakan saya yang tajam, dan di depan umum di kantor, Dimas akan mengerti untuk mundur, tapi kegigihan dan ketidakbermaluannya melampaui semua ekspektasi saya. Dia tidak menyerah. Dia mengikuti saya. Ketika saya memasuki area parkir bawah tanah kompleks apartemen kami, perasaan cemas muncul. Di kaca spion, saya melihat taksi yang familiar perlahan mengikuti mobil saya. Saya sengaja memarkir di sudut terjauh, di mana paling sedikit kamera pengawas. Saya ingin menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya, tanpa penonton dan bisik-bisik. Begitu saya mematikan mesin dan membuka pintu, Dimas menerjang dan menghalangi jalan keluar saya. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ekspresi memelas seperti siang tadi. Sebaliknya, ada kemarahan dan sakit hati dari seekor binatang yang terpojok. "Anita, kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa kamu senang mempermalukanku di depan rekan-rekanmu?" geramnya. Suaranya bergema di parkiran yang sunyi. Saya dengan tenang menutup pintu mobil dan, bersandar padanya, menatap wajahnya. "Aku tidak mempermalukanmu. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Jika kamu tidak datang mencariku, jika kamu tidak memainkan sandiwara menyedihkan itu, tidak akan ada yang memperhatikan aku." Dimas tercekik amarah. Dia mendekat, mengepalkan tangannya. "Aku sudah bilang aku salah. Kenapa kamu tidak bisa memberiku kesempatan? Kamu tahu ibuku menangis terus-terusan beberapa hari ini? Kamu tahu seluruh keluargaku kacau karena kamu? Oh, begitu?" Saya melengkungkan bibir. "Dan apa kalian pernah memikirkan perasaanku, ketika ibumu dan seluruh kerabat datang ke rumahku untuk menghina dan memaksaku berhenti kerja? Apa kalian memikirkan perasaanku, ketika kamu diam-diam mengambil uangku untuk menafkahi keluargamu? Jangan bicara lagi tentang perasaan, Dimas. Kamu tidak punya hak. Aku melakukan semua itu demi kebaikan keluarga." Dimas masih mencoba berdebat. "Kebaikan keluarga?" Saya tertawa. Tawa yang dingin dan pahit. "Atau demi kebaikan kemalasan dan ketidakbecusan kalian? Kamu bilang kamu mencintaiku? Tapi apa yang sudah kamu lakukan untukku? Selain menguras uang dan memberiku masalah terus-menerus?" Menyadari argumen tidak berhasil, Dimas beralih ke keangkuhan. "Bagaimanapun juga, kamu masih istriku, dan hartamu adalah hartaku juga. Kamu tidak berhak mengusirku begitu saja." Pada titik ini, saya menyadari tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kata-kata telah kehilangan makna. Hanya bukti tak terbantahkan yang bisa membuatnya bungkam. Saya membuka tas tangan saya, dan mengeluarkan setumpuk tebal kertas yang telah dibantu disiapkan oleh pengacara saya, Dewi. Ini adalah semua laporan transaksi mencurigakan dari rekening saya dan rekening bersama kami selama 3 tahun terakhir. Saya diam-diam melemparkan tumpukan itu ke wajahnya. Lembaran-lembaran putih berhamburan dan menutupi lantai beton parkiran yang dingin. Dimas terpaku. Dia membungkuk dan mengambil selembar kertas. Ekspresi wajahnya langsung berubah. "Maret tahun lalu,
kamu mentransfer 25 juta ke ibumu, bilang untuk renovasi dapur, tapi sebenarnya untuk adikmu melunasi utang taruhan bola. Juli tahun lalu, kamu mentransfer 40 juta ke rekening pamanmu, bilang untuk investasi bersama, tapi sebenarnya agar pamanmu bisa membeli sebidang tanah atas namanya sendiri. Desember tahun lalu, kamu menarik tunai 15 juta, bilang untuk urusan pekerjaan, tapi sebenarnya untuk membeli hadiah bagi keluarga tantemu. Saya mengucapkan setiap jumlah dengan jelas. Setiap kata saya seperti hantaman palu pada sisa-sisa harga dirinya. Dia gemetar, lembaran-lembaran kertas jatuh dari tangannya. Dan itu masih belum semuanya, Dimas. Total, selama 3 tahun, kamu diam-diam telah mentransfer hampir 500 juta rupiah dariku. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Kamu pikir aku bodoh dan bisa dibodohi begitu saja? Saya mendekatinya dan berbisik di telinganya, kata-kata yang membuat punggungnya merinding. Dan semua percakapan teleponmu dengan ibu, rencana kalian untuk menguasai hartaku. Aku juga merekam semuanya. Mau dengar? Pukulan terakhir ini benar-benar menghancurkan Dimas. Dia jatuh berlutut, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kebenaran yang telanjang dan kejam telah terungkap. Dia kalah. Kalah telak. Saya menatap pria yang roboh di kaki saya, tanpa merasakan setetes pun belas kasihan. Saya berbalik, membuka pintu mobil, duduk, dan menyalakan mesin. Deru mesin memecah kesunyian parkiran yang mencekam. Saya melaju pergi, meninggalkan Dimas sendirian dengan tumpukan bukti kesalahannya, dengan kebenaran yang tidak akan pernah bisa ia sangka lagi. Sandiwara ini harus berakhir. Setelah pengungkapan di parkiran bawah tanah, Dimas benar-benar menghilang dari hidup saya. Tidak ada lagi panggilan telepon, tidak ada lagi adegan permohonan. Saya pikir dia akhirnya mengerti posisinya dan menerima kenyataan. Tapi keheningan ini ternyata adalah pertanda badai yang lebih besar. Sekitar seminggu kemudian, larut malam ketika saya hendak tidur, ponsel saya bergetar hebat. Nomor tidak dikenal. Biasanya saya tidak menjawab panggilan seperti itu, tetapi intuisi mengatakan saya harus menjawabnya. Halo? Di seberang sana, suara itu serak dan lemah, diselingi napas berat dan isak tangis. Butuh sesaat bagi saya untuk menyadari bahwa itu adalah Dimas. Ada apa? Tanya saya tanpa emosi. Nita, tolong aku. Tolong ibu. Dimas meraung, membuang semua harga diri laki-lakinya. Di perusahaanku ada restrukturisasi, pengurangan karyawan. Aku masuk dalam daftar PHK. Mereka bilang kondisi mentalku belakangan ini tidak stabil, produktivitas menurun. Saya diam. Cepat atau lambat ini akan terjadi. Pria yang tidak becus dan bergantung seperti dia tidak bisa bertahan tanpa dukungan saya. Melihat saya diam, Dimas semakin panik. Dia hampir berteriak ke telepon. Dan itu bukan yang terburuk, Nita. Ibu tahu aku akan di PHK. Dia begitu khawatir sampai pingsan. Dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia kena stroke ringan. Harus segera diperiksa dan dirawat. Tagihannya. Perkiraan tagihannya sudah 150 juta rupiah. Nita, dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu sekarang? 150 juta rupiah. Bagi saya, itu bukan jumlah yang terlalu besar, tetapi mendengarnya dari mulut Dimas, terdengar sangat konyol. Saya teringat bagaimana dia dan ibunya tanpa rasa bersalah menghabiskan uang saya. Teringat barang-barang bermerek, perjalanan mewah, dan sekarang hanya 150 juta untuk pengobatan bisa membuat mereka buntu. Nita, aku mohon padamu, aku berlutut memohon. Suara Dimas di seberang sana berubah menjadi permohonan putus asa. Pinjamkan, kumohon, untuk yang terakhir kalinya. Aku bersumpah, aku akan bekerja seperti kuda untuk mengembalikan semuanya padamu. Hanya kali ini saja. Selamatkan ibuku. Kalau terjadi apa-apa padanya, aku tidak akan bisa menanggungnya. Dia lagi-lagi menggunakan ibunya sebagai tameng, lagi-lagi menekan rasa iba, trik lama yang menjijikkan. Tapi kali ini, hati saya sekeras batu. Saya tidak merasakan kasihan, tidak juga marah, hanya kehampaan dan kelelahan. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suara saya terdengar setenang dan sedingin mungkin. Dimas, kamu ingat apa yang dikatakan ibumu padaku? Dia bilang, kewajiban utama seorang wanita adalah mengurus keluarga suami. Dia bilang pekerjaanku tidak penting. Dia bilang kamu sangat mampu menafkahiku. Saya berhenti sejenak agar setiap kata saya meresap ke dalam kesadarannya. Sekarang ibumu di rumah sakit. Kamu sebagai anak, sebagai kepala keluarga, uruslah dia sendiri. Itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabku. Nita, jangan sekejam ini, rintih Dimas. Kejam? Saya tersenyum, tetapi tawa itu tidak keluar.
Yang benar-benar kejam adalah kalian. Apa kalian memikirkanku ketika berencana menguasai hartaku? Apa kalian memikirkanku ketika menghina dan memaksaku? Kamu tidak punya uang, juallah villa keluargamu. Pinjamlah dari kerabat yang begitu sering aku bantu, jangan meneleponku lagi. Mulai sekarang, antara aku dan keluargamu tidak ada hubungan apa-apa lagi. Setelah mengatakan itu, saya tidak memberi Dimas kesempatan untuk menjawab. Saya dengan tegas menutup telepon. Segera setelah itu, saya memblokir nomornya. Saya berdiri di kegelapan kamar, memandangi lampu-lampu kota malam. Anehnya, hati saya terasa tenang. Keputusasanya tidak lagi bisa menyentuh saya. Pintu ke masa lalu telah tertutup, dan saya tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Ketika jalan permohonan tertutup, sifat keras kepala dan kurang ajar Bu Ratih kembali muncul. Dia memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya, kartu yang menurutnya akan menghancurkan saya membuat keributan di tempat kerja saya. Itu adalah Senin pagi. Suasana kerja sedang tegang. Saya sedang memimpin rapat dengan tim tentang peluncuran produk baru ketika saya mendapat telepon dari keamanan di lantai dasar. Ibu Anita, di bawah ada sekelompok orang membuat keributan. Katanya mereka kerabat ibu dan ingin bertemu. Mereka berteriak-teriak, membuat onar. Kami tidak bisa menenangkan mereka. Hati saya tidak bergetar. Saya tahu siapa mereka. Baik, tahan mereka di sana. Katakan saya akan segera turun. Saya dengan tenang berkata kepada tim saya, silakan dilanjutkan. Saya ada urusan pribadi sebentar, saya akan kembali dalam 15 menit. Saya tidak turun dengan tangan kosong. Saya mampir ke meja kerja, mengambil ponsel dan speaker Bluetooth kecil yang biasa saya gunakan untuk musik. Saya tahu pertunjukan besar menanti saya, dan saya membutuhkan properti yang sesuai. Begitu saya keluar dari lift, pemandangan kacau tersaji di depan mata saya. Bu Ratih duduk di lantai di tengah lobi. Rambutnya acak-acakan. Dia memukul-mukul lantai marmer yang mengkilap dan meratap dengan keras. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihatlah. Menantu saya tidak tahu berterima kasih. Sudah kaya, dia merendahkan suaminya, menelantarkan mertuanya yang sakit. Lihat wajah asli kepala divisi kalian ini. Di sampingnya, Tante Rini dan Paman Heru yang sudah akrab sibuk menimpali, menceritakan penderitaan keluarga mereka dan kekejaman saya. Beberapa kerabat jauh lainnya berdiri di sekitar, membentuk dinding manusia dan menghalangi petugas keamanan. Banyak karyawan perusahaan dan klien berhenti untuk menonton, bisik-bisik semakin keras. Melihat saya, Bu Ratih seolah mendapat kekuatan baru. Dia menunjuk saya dan berteriak lebih keras, itu dia si ular berbisa. Beraninya kamu muncul di sini? Mertuamu terbaring di rumah sakit karena kamu, suamimu kehilangan segalanya karena kamu. Apa kamu senang, hah? Saya tidak gentar. Saya dengan tenang berjalan dan berhenti beberapa meter dari mereka, pada jarak yang aman. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam menyalakan speaker Bluetooth dan menyambungkannya ke ponsel. Seluruh lobi menjadi sunyi dalam penantian yang penuh rasa ingin tahu. Dan kemudian, dari speaker terdengar suara melengking yang familiar, terdengar jelas hingga kata terakhir. Begitu dia berhenti kerja, kartu ATM gajinya harus kita ambil. Gajinya besar. Kalau uangnya tetap di dia, nanti dia bisa macam-macam lagi. Biar ibu yang pegang. Nanti ibu kasih dia uang saku bulanan, cukup. Itu adalah suara Bu Ratih dari rekaman audio yang sama. Wajahnya berubah drastis. Senyum kemenangannya membeku di bibir, digantikan oleh kengerian yang luar biasa. Dia tergagap, apa itu? Saya tidak memberinya waktu untuk pulih. Rekaman berikutnya diputar, kali ini suara Tante Rini. Betul, Mbak Yu. Kita harus tunjukkan tempatnya. Wanita itu, sepintar apapun, harus selalu setingkat di bawah suami. Uang biar laki-laki yang pegang. Lebih aman. Gumam terdengar di seluruh lobi. Tatapan yang tadinya menatap saya dengan ragu, kini tertuju pada keluarga Dimas, penuh dengan penghinaan dan rasa jijik. Kamu memalsukannya. Kamu mengeditnya. Teriak Bu Ratih putus asa, mencoba menyangkal yang sudah jelas. Saya tersenyum dingin. Dipalsukan atau tidak, Bu, kita bisa minta polisi untuk melakukan pemeriksaan forensik. Rekaman audio ini, bersama dengan video di mana ibu dan kerabat mengancam saya di rumah saya, sudah diserahkan kepada pengacara saya. Saya hanya ingin menunjukkan kepada semua yang hadir di sini, siapa aktor sebenarnya, dan siapa serigala berbulu domba. Saya berbalik ke arah kerumunan dan berkata dengan suara keras dan jelas. Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Anita. Ini adalah mantan ibu mertua saya dan keluarganya. Mereka datang ke sini hari ini bukan karena saya tidak berterima kasih,
tetapi karena saya telah memutus aliran dana yang telah mereka kuras dari saya selama 3 tahun terakhir. Mereka ingin menghancurkan reputasi saya agar saya mau menanggung hidup mereka lagi. Semua bukti akan saya ajukan di pengadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah mengatakan itu, saya memberi isyarat kepada keamanan. Kali ini, tidak ada yang menghalangi mereka. Petugas keamanan yang tinggi dan tegap dengan cepat mendekat dan menggiring keluarga Bu Ratih yang pucat karena malu keluar dari gedung. Dia tidak lagi berteriak, hanya berjalan lesu di bawah bisikan dan tatapan menghina semua orang. Pertunjukan itu berakhir dengan kegagalan total dan memalukan bagi para penggagasnya. Saya berbalik dan berjalan lurus ke lift. Anehnya, hati saya terasa tenang. Saya tahu, mulai saat ini, mereka tidak akan pernah berani mengganggu saya lagi. Setelah pertunjukan yang gagal di kantor saya, keluarga Dimas benar-benar terdiam. Mungkin, penghinaan di depan umum menjadi pukulan yang terlalu keras, yang akhirnya menghancurkan keangkuhan mereka. Beberapa hari kemudian, saya menerima panggilan dari pengadilan negeri. Saya dan Dimas diundang untuk proses mediasi pra-peradilan terkait kasus perceraian. Akhirnya hari itu tiba. Saya datang ke pengadilan bersama Dewi. Berlawanan dengan ekspektasi saya tentang tempat yang kaku dan dingin, ruang mediasi ternyata kecil dan sederhana. Dimas datang lebih awal dan duduk sendirian di sudut. Dia terlihat lebih menyedihkan dari pertemuan terakhir kami. Wajahnya tirus, tatapannya kosong, pakaiannya tidak rapi. Dia bukan lagi pria yang terawat dan percaya diri yang pernah saya kenal. Kehancuran tergambar di setiap garis wajahnya. Melihat saya dan Dewi, Dimas hanya mengangkat matanya sejenak, lalu kembali menatap lantai, tidak berani bertemu pandang dengan saya. Hakim mediator adalah seorang wanita paruh baya dengan wajah ramah tetapi tatapan yang sangat tajam. Dia meninjau berkas kami, lalu mengangkat matanya ke kami berdua dan berkata dengan lembut, "Ibu Anita Wijaya, Bapak Dimas Prasetyo, pengadilan telah menerima gugatan cerai sepihak dari Ibu Anita. Sesuai prosedur, hari ini kita mengadakan mediasi untuk memberi Anda berdua kesempatan untuk berdamai, memperbaiki hubungan keluarga. Pernikahan adalah langkah serius, dan perceraian selalu menyedihkan, terutama saat Anda berdua masih muda." Dia berbicara panjang lebar tentang arti keluarga, tentang kewajiban suami istri, tentang perlunya saling memberi kesempatan. Saya mendengarkan dalam diam, tidak menyela. Saya menghormati prosedur hukum, tetapi ketika dia menanyakan niat saya menjawab dengan tegas dan mantap. "Yang mulia, saya tidak memiliki keinginan untuk berdamai. Keputusan saya untuk bercerai telah dipikirkan dengan matang. Semua perasaan dan kepercayaan saya terhadap Bapak Dimas telah habis. Saya hanya memohon pengadilan untuk memproses perceraian kami sesegera mungkin." Hakim menatap saya, lalu ke Dimas. "Dan Anda, Bapak Dimas, bagaimana pendapat Anda?" Baru saat itulah Dimas mengangkat kepalanya. Dia menatap hakim, bukan saya, dan berkata dengan memelas, "Yang mulia, saya tidak mau bercerai. Saya tahu saya telah melakukan banyak kesalahan, tapi saya masih mencintai istri saya. Saya mohon pengadilan memberi kami waktu lagi." Bahkan dalam situasi seperti ini, dia terus bersandiwara. Saya hampir tertawa. "Waktu untuk apa, jika boleh saya bertanya?" Sela Dewi sebagai pengacara saya. Suaranya profesional dan dingin. "Klien saya telah membuat keputusan final. Menunda proses ini, hanya akan membawa lebih banyak penderitaan bagi kedua belah pihak. Jika Bapak Dimas benar-benar memiliki perasaan, dia harus menghormati keputusan Ibu Anita dan melepaskannya." Terdesak oleh pengacara saya, Dimas memutuskan untuk menggunakan kartu as terakhirnya. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan setumpuk dokumen medis dari tasnya dan meletakkannya di meja. "Yang mulia, ibu saya. Ibu saya baru-baru ini masuk rumah sakit karena stroke, kesehatannya sangat lemah. Dokter bilang dia tidak boleh mengalami guncangan apapun. Jika kami bercerai sekarang, saya takut. Saya takut dia tidak akan kuat. Saya mohon, Yang mulia, tolong pertimbangkan kondisi keluarga saya, berilah kami penundaan." Hakim tampak sedikit ragu dan mengambil dokumen-dokumen itu untuk mempelajarinya. Saya melirik Dewi. Dia mengangguk samar. "Saya tahu apa yang harus dilakukan. Yang mulia, saya berdiri." Suara saya tenang, tetapi tegas. "Pertama, penyakit ibu Bapak Dimas memang menyedihkan, tetapi itu bukan alasan hukum untuk menunda perceraian kami. Pernikahan ini sudah tidak bisa diselamatkan, dan memperpanjangnya hanyalah penipuan diri. Kedua, saya menatap lurus ke arah Dimas, justru ibunya yang memberi saya ultimatum, pekerjaan atau cerai, justru dia yang menginginkan pernikahan ini berakhir. Mengapa sekarang Anda menggunakan kesehatannya sebagai alasan untuk mempertahankannya?" Saya melanjutkan, tidak memberinya kesempatan untuk menyela.
Ketiga, dan yang paling penting, saya memiliki bukti bahwa Bapak Dimas dan keluarganya secara sistematis telah melakukan kekerasan psikologis, menipu, dan menggelapkan harta saya dalam jangka waktu yang lama. Jika Bapak Dimas tidak setuju menandatangani kesepakatan cerai damai, saya akan menuntut untuk membuka kasus terpisah, dan itu bukan lagi sekadar perceraian. Kata-kata saya seperti petir bagi Dimas. Wajahnya menjadi pucat pasi. Dia tahu saya tidak menggertak. Dia tahu saya punya cukup bukti untuk menenggelamkan dia dan seluruh keluarganya. Hakim, melihat perubahan di wajah Dimas, juga memahami inti masalahnya. Dia menyingkirkan dokumen medis itu dan berkata dengan suara yang lebih tegas, "Bapak Dimas, pengadilan memperhatikan kondisi kesehatan ibu Anda. Namun, itu bukan dasar hukum untuk menunda perceraian ketika salah satu pihak telah membuat keputusan yang kuat. Jika Anda benar-benar tidak bisa memperbaiki hubungan, lebih baik selesaikan masalah ini secara tuntas. Semua jalan untuk mundur telah tertutup." Dimas ambruk di kursinya. Raut wajahnya menunjukkan kekalahan. Dia sadar bahwa dia telah kalah telak. Akhirnya, di bawah tekanan pengadilan dan pengacara, dengan tangan gemetar dia mengambil pulpen dan menandatangani perjanjian perceraian. Ketika tanda tangan terakhir dibubuhkan, saya merasakan kelegaan luar biasa yang menyebar ke seluruh tubuh saya. 3 tahun penderitaan secara resmi berakhir. Saya berdiri, bersama Dewi membungkuk hormat kepada hakim, dan berjalan keluar ruangan tanpa sekalipun menoleh ke belakang pada pria yang pernah menjadi suami saya. Pintu di belakang saya tertutup, menandai akhir dari babak tergelap dalam hidup saya. Perceraian telah disahkan, tetapi pertarungan saya belum berakhir. Di depan mata adalah sidang yang paling penting, sidang pembagian harta dan tuntutan ganti rugi. Saya tidak butuh apapun dari Dimas, tetapi saya bertekad untuk mendapatkan kembali hampir 500 juta rupiah yang diam-diam telah ia curi dari saya, serta mendapatkan kompensasi atas kerugian moral. Pada hari sidang, suasananya jauh lebih tegang daripada saat mediasi. Dimas menyewa seorang pengacara, seorang pria paruh baya dengan penampilan yang agak licik. Melihat saya dan Dewi, pengacara itu bahkan menyeringai menantang. Sidang dimulai. Setelah hakim membacakan pokok perkara, Dewi, yang mewakili saya, dengan jelas dan logis memaparkan semua tuntutan kami. Dia menyajikan laporan rinci dari semua jumlah yang ditransfer Dimas, dilampiri dengan dokumen bank yang telah dilegalisir. Dia juga menyajikan bukti kekerasan psikologis dari keluarga Dimas, termasuk rekaman audio dan video. Tuntutan kami jelas, Dimas harus mengembalikan seluruh jumlah yang digelapkan dan membayar kompensasi kerugian moral sebesar 150 juta rupiah. Ketika Dewi selesai, giliran pihak Dimas. Pengacaranya berdiri dan, alih-alih langsung membantah bukti kami, ia melancarkan serangan tak terduga. "Yang mulia," katanya dengan suara percaya diri, "kami dengan tegas menolak tuduhan tak berdasar ini. Klien saya, Bapak Dimas Prasetyo, tidak menggelapkan harta milik Ibu Anita Wijaya. Sebaliknya, justru Ibu Anita sendiri yang telah menyembunyikan harta bersama." Bisikan terdengar di ruang sidang. Saya dan Dewi saling berpandangan dengan heran, tetapi tetap tenang. Saya tahu mereka tidak akan tinggal diam, tetapi saya tidak menyangka akan ada kebohongan seberani ini. Pengacara itu melanjutkan, mengangkat sebuah map berisi dokumen. "Kami memiliki bukti bahwa hanya seminggu sebelum mengajukan gugatan cerai, Ibu Anita Wijaya telah mentransfer sejumlah besar uang, yaitu 150 juta rupiah, ke rekening seseorang bernama Dewi Lestari. Dan yang mulia, orang ini tidak lain adalah pengacara terhormat yang duduk di hadapan Anda." Dia menunjuk Dewi dengan ekspresi kemenangan. Semua mata di ruangan itu tertuju pada sahabat saya. Dimas juga mengangkat kepalanya, secercah harapan samar bersinar di matanya. Ini adalah upaya konspirasi yang jelas untuk menyembunyikan aset sebelum perceraian agar terhindar dari pembagian yang sah. Kami meminta pengadilan untuk mempertimbangkan fakta ini dan menolak semua tuntutan penggugat, pungkas pengacara itu dengan sombong. Suasana di ruangan menjadi panas. Hakim menatap Dewi dengan tatapan bertanya, "Jika tuduhan ini benar, tidak hanya posisi saya yang akan dirugikan, tetapi reputasi Dewi sebagai pengacara juga akan rusak parah." Namun, di luar dugaan mereka, Dewi tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Dia dengan tenang berdiri dan tersenyum lembut, senyum profesional dan percaya diri. "Yang mulia, terima kasih kepada rekan saya karena telah mengangkat masalah ini. Memang benar, klien saya, Ibu Anita Wijaya, telah mentransfer sejumlah 150 juta rupiah kepada saya pada periode yang disebutkan." Pengakuan Dewi membuat Dimas dan pengacaranya tersenyum lebih puas, tetapi senyum mereka cepat memudar ketika Dewi melanjutkan. "Namun, ini sama sekali bukan penyembunyian aset." Dewi meletakkan map dokumen lain yang terjilid rapi di meja hakim.
Ini adalah perjanjian pengelolaan investasi antara saya dan Ibu Anita, yang dibuat 2 tahun lalu dan telah disahkan oleh notaris. Sesuai perjanjian ini, Ibu Anita mempercayakan saya, sebagai individu pribadi dan investor, untuk menggunakan sebagian dari penghasilannya untuk berinvestasi di saham dan properti. Jumlah 150 juta rupiah tersebut adalah salah satu transfer terjadwal dalam kerangka perjanjian ini. Semua transaksi legal, transparan, dan dapat dibuktikan secara dokumentatif. Dewi melanjutkan, suaranya menjadi lebih tegas. Lebih jauh lagi, saya mohon pengadilan memperhatikan bahwa penghasilan bulanan klien saya mencapai ratusan juta rupiah. Investasi sebesar 150 juta dibandingkan dengan total aset dan penghasilannya adalah jumlah yang tidak signifikan. Mengklaim bahwa Ibu Anita menyembunyikan jumlah sekecil itu untuk menghindari kewajiban terhadap suami yang tidak memberikan kontribusi ekonomi apapun dan, terlebih lagi, hidup dari uangnya, adalah argumen yang sangat absurd dan menggelikan. Jawaban tajam dan didukung bukti dari Dewi benar-benar membalikkan keadaan. Wajah pengacara Dimas yang tadinya penuh kemenangan menjadi pucat pasi. Dia tidak menyangka kami telah mempersiapkan segalanya dengan begitu teliti. Rencana kotor mereka untuk mencoreng nama saya gagal total di ruang sidang. Secercah harapan terakhir Dimas padam. Dia duduk dengan kepala tertunduk, memancarkan keputusasaan yang total dan absolut. Setelah jawaban telak dari Dewi, keheningan menyelimuti ruang sidang. Pengacara Dimas berdiri terpaku, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Keringat dingin membasahi dahinya. Semua upaya mereka untuk membalikkan permainan hancur berkeping-keping di hadapan bukti yang tak terbantahkan dan logika baja. Dewi tidak memberi lawannya waktu untuk pulih. Dia kembali ke pokok permasalahan utama. Suaranya terdengar berbobot dan percaya diri. Yang mulia, setelah kita memperjelas tuduhan tak berdasar dari pihak tergugat, saya ingin kembali ke tuntutan kami. Kami memiliki laporan bank yang lengkap dan telah dilegalisir, yang membuktikan bahwa Bapak Dimas Prasetyo secara sistematis dan diam-diam mentransfer uang dari rekening istrinya, Ibu Anita Wijaya, ke rekening ibunya, Ibu Ratih, dan adiknya, Bapak Agus. Total jumlah yang kami hitung mencapai 485 juta rupiah. Dewi mengangkat tinggi map berisi dokumen, membuka halaman terakhir dengan tabel total yang dicetak tebal. Ini merupakan penggelapan harta dalam masa perkawinan dan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Perkawinan. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga merupakan penipuan dan pengkhianatan yang menyebabkan klien saya mengalami trauma moral yang mendalam. Dia melanjutkan, tatapan tajamnya tertuju pada Dimas. Selain itu, kami memiliki bukti bahwa Ibu Ratih dan anggota keluarga lainnya berulang kali datang ke apartemen dan tempat kerja Ibu Anita untuk membuat keributan, menghina, mengancam, dan memaksanya berhenti bekerja dengan tujuan menguasai seluruh penghasilannya. Tindakan ini sangat mempengaruhi kesehatan, kondisi mental, dan reputasi klien saya. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi moral sebesar 150 juta rupiah adalah sepenuhnya beralasan, adil, dan masuk akal. Pihak Dimas tidak dapat memberikan satu pun argumen tandingan yang kuat, semua bukti memberatkan mereka. Pengacara mereka hanya bisa menggumamkan kalimat-kalimat lemah seperti, itu adalah hadiah sukarela antar suami istri, atau Ibu Anita setuju, tetapi tidak memiliki satu pun dokumen atau saksi untuk mendukungnya. Setelah perdebatan, pengadilan mengumumkan skors untuk musyawarah. Saya dan Dewi duduk di tempat kami, keduanya diam. Saya tidak khawatir, karena saya yakin keadilan ada di pihak saya. Saya hanya merasakan kelelahan yang mendalam setelah perjuangan panjang. Sekitar 20 menit kemudian, majelis hakim kembali. Hakim ketua, wanita parubaya yang sama dengan wajah ramah, kini terlihat sangat tegas. Dia mengambil putusan dan mulai membacakannya dengan suara keras dan jelas. Setelah meninjau semua materi perkara, bukti yang diajukan oleh para pihak, dan mendengarkan perdebatan, pengadilan menetapkan. Dia menganalisis setiap poin, dari penetapan harta pribadi dan bersama hingga tindakan penipuan dan penggelapan oleh Dimas. Setiap kata hakim seperti hantaman palu yang menghancurkan harapan terakhir tergugat. Tindakan Bapak Dimas Prasetyo merupakan pelanggaran berat terhadap kewajiban suami, menunjukkan ketidaksetiaan, ketidakhormatan, dan kelalaian terhadap harta bersama. Jumlah yang dengan sengaja ditransfer oleh Bapak Dimas kepada ibu dan adiknya tanpa persetujuan istri merupakan tindakan penggelapan harta. Oleh karena itu, tuntutan Ibu Anita Wijaya untuk pengembalian harta adalah sepenuhnya dapat dibenarkan. Mengenai tuntutan ganti rugi moral, pengadilan, dengan mempertimbangkan bahwa dari pihak Bapak Dimas dan keluarganya telah terjadi tindakan yang berdampak negatif terhadap kehormatan, martabat, dan kondisi mental Ibu Anita, menganggap tuntutan ini juga dapat dikabulkan. Akhirnya,
Momen terpenting tiba. Berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, pengadilan memutuskan, mengabulkan gugatan Ibu Anita Wijaya, mewajibkan Bapak Dimas Prasetyo untuk mengembalikan dana kepada Ibu Anita Wijaya sebesar Rp485.000. Mewajibkan Bapak Dimas Prasetyo untuk membayar kompensasi kerugian moral kepada Ibu Anita Wijaya sebesar Rp150.000. Total jumlah yang harus dibayarkan oleh Bapak Dimas Prasetyo kepada Ibu Anita Wijaya adalah Rp635.000. 635 juta rupiah. Angka itu, yang bergema di ruang sidang, membuat Dimas terhuyung seolah akan jatuh. Wajahnya menjadi seputih kertas. Tapi itu belum semuanya. Hakim menatap ke arah tempat duduk penonton, di mana Bu Ratih duduk. Dengan suara tegas, ia menambahkan, selain itu, pengadilan mencatat perilaku yang tidak dapat diterima dari Ibu Ratih, yang telah mengganggu ketertiban di ruang sidang. Pengadilan memberikan peringatan kepada Ibu Ratih, jika tindakan serupa terulang, ia akan dikenakan sanksi karena penghinaan terhadap pengadilan. Mendengar namanya disebut, Bu Ratih melompat, menunjuk hakim dan berteriak, "Tidak adil, kalian semua disuap. Pengadilan macam apa ini? Kembalikan anak saya." Seketika, dua petugas pengadilan yang hadir di ruangan itu dengan cepat mendekat dan membawa Bu Ratih keluar. Teriakan dan kutukannya semakin lirih dan akhirnya menghilang di balik pintu. Sidang telah berakhir. Keadilan telah ditegakkan. Saya menghela napas panjang, merasakan beban yang telah menekan saya selama bertahun-tahun terangkat dari pundak saya. Saya menoleh ke Dewi. Dia tersenyum pada saya, kami menang. Menang bukan hanya di pengadilan, tetapi memenangkan kembali kehormatan dan kebebasan kami. Putusan pengadilan menjadi vonis mati bagi Dimas dan keluarganya. Jumlah hampir 650 juta rupiah adalah angka yang tak terbayangkan bagi seseorang yang baru saja kehilangan pekerjaan, tidak memiliki harta sendiri, dan terbiasa hidup dari uang orang lain. Setelah sidang, pengacara Dimas menghubungi Dewi, mencoba menegosiasikan pembayaran cicilan selama bertahun-tahun, tetapi saya dengan tegas menolak. Saya berkata pada Dewi, saya tidak butuh uangnya sekarang juga, tetapi saya butuh keadilan ditegakkan sampai tuntas. Dia tidak memberiku pilihan, dan aku tidak punya alasan untuk mengasihaninya. Biarkan semuanya berjalan sesuai hukum, kami menuntut eksekusi putusan segera. Dewi sepenuhnya mendukung keputusan saya. Dia berkata bahwa kelonggaran apapun sekarang akan membuat mereka berpikir bahwa saya lemah dan bisa dimanfaatkan lagi. Mereka harus merasakan semua konsekuensi dari tindakan mereka. Itu akan menjadi pelajaran termahal bagi mereka. Beberapa minggu kemudian, ketika batas waktu untuk pelaksanaan putusan secara sukarela telah berakhir dan tidak ada tindakan dari Dimas, kami mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, dan mesin keadilan mulai bekerja dengan dingin dan tanpa ampun. Suatu pagi yang cerah, dalam perjalanan ke kantor, saya menerima telepon dari seorang mantan tetangga dari lingkungan tempat keluarga Dimas tinggal. Suaranya penuh semangat. "Nita, kamu dengar beritanya? Jurusita datang ke rumah keluarga Dimas, membacakan putusan, menyegel semuanya. Seluruh kampung keluar untuk menonton, ramai sekali." Saya hanya menjawab, "Oh, begitu," dan menutup telepon. Tidak ada getaran sedikit pun di hati saya. Pemandangan itu sudah lama saya bayangkan. Itu adalah akhir yang tak terhindarkan bagi keserakahan dan kebodohan. Kemudian saya diceritakan bahwa hari itu menjadi hari kiamat bagi keluarga Dimas. Ketika jurusita dan aparat tiba, Bu Ratih berteriak, berguling-guling di tanah, mengutuk semua orang, menolak untuk bekerja sama. Dia berbaring di depan pintu, tidak membiarkan siapapun masuk. Tetapi di hadapan hukum, semua protesnya sia-sia. Putusan eksekusi paksa dibacakan, dan rumah mereka satu-satunya aset yang terdaftar atas nama orang tua Dimas disegel untuk persiapan inventarisasi dan penjualan melalui lelang. Semua perabotan di rumah itu didata. Barang-barang yang dulu saya belikan, dari TV layar datar besar dan sofa mewah hingga peralatan rumah tangga kecil, semuanya masuk dalam daftar aset yang akan dijual untuk melunasi utang kepada saya. Seluruh keluarga Dimas dipaksa meninggalkan rumah pada hari itu juga, hanya diizinkan membawa barang-barang pribadi yang paling penting. Dalam satu pagi, mereka menjadi tunawisma. Kehancuran keluarga Dimas menjadi topik pembicaraan utama di seluruh lingkungan. Tidak ada yang bersimpati pada mereka. Orang-orang justru senang, mengatakan bahwa itu adalah balasan yang setimpal bagi keluarga yang hidup dari menantunya. Sementara hidup mereka terpuruk, karier saya mencapai level baru. Setelah menyelesaikan semua masalah, saya sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Energi dan kreativitas saya, yang telah lama tertekan, meledak bebas. Saya mengusulkan dan berhasil memimpin sebuah proyek strategis penting yang membawa keuntungan besar bagi perusahaan.
Pada rapat kuartalan akhir, CEO secara pribadi memuji saya di hadapan seluruh jajaran direksi. Dia berkata, saya tidak hanya terkesan dengan kualitas profesional Anita, tetapi juga mengagumi kekuatan mental dan ketabahannya. Seseorang yang bisa bertahan dan mengatasi badai pribadi untuk bekerja dengan begitu berdedikasi pantas mendapatkan pengakuan tertinggi. Dan kemudian, dia mengumumkan pengangkatan saya sebagai Wakil Presiden Pengembangan Strategis. Seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan. Saya berdiri di panggung, menerima bunga. Hati saya dipenuhi dengan kebanggaan dan kebahagiaan. Saya telah membuktikan bahwa nilai seorang wanita tidak terletak pada apakah dia menyenangkan keluarga suaminya, tetapi pada kemampuan dan martabatnya sendiri. Saya kehilangan keluarga yang beracun, tetapi menemukan diri saya kembali versi yang lebih kuat, lebih sukses, dan lebih cemerlang dari sebelumnya. Saya pikir cerita ini akan berakhir di sini. Rumah keluarga Dimas dijual melalui lelang, tetapi uang yang terkumpul setelah dipotong semua biaya hanya cukup untuk melunasi sedikit lebih dari separuh utang. Sisa utangnya saya putuskan untuk dianggap sebagai sedekah bagi orang-orang yang putus asa, tidak ingin lagi membuang waktu dan tenaga untuk itu. Saya ingin sepenuhnya menutup masa lalu dan fokus pada masa depan cerah saya. Tetapi hidup terkadang memberikan kejutan yang paling tak terduga. Suatu malam, ketika saya sedang makan malam bersama orang tua saya di apartemen baru saya, telepon berdering. Nomor telepon rumah yang tidak dikenal. Saya sedikit ragu, tetapi akhirnya menjawab. Halo, ini Anita? Terdengar suara pria tua yang akrab di seberang sana. Ya, saya sendiri. Maaf, ini siapa ya? Ini saya, pamanmu. Paman Heru, paman sepupu Dimas. Saya terkejut. Paman Heru, orang yang sama yang meminjam 150 juta dari saya dan selalu menghindar untuk mengembalikannya. Mengapa dia menelepon saya sekarang? Apakah dia ingin meminjam uang lagi? Senyum ironis tersungging di bibir saya. Oh, halo, Paman Heru. Ada yang bisa saya bantu? Suara Paman Heru di seberang sana terdengar ragu-ragu dan pelan. Nita, Paman tahu ini bukan waktu yang tepat untuk bicara seperti ini, tapi Paman begitu kesal sampai tidak bisa diam. Ada apa, Paman? Saya menjadi penasaran. Begini. Dia merendahkan suaranya, seolah takut ada yang mendengar. Rumah Ratih kan sudah dijual, tapi dia punya uang simpanan sendiri, yang tidak ada yang tahu. Jantung saya berdebar lebih cepat. Uang simpanan? Betul, dan jumlahnya tidak sedikit, Nita. 100 juta itu uang hasil penjualan beberapa petak tanah di kampung beberapa tahun lalu, ditambah tabungan bertahun-tahun. Dia tidak bilang pada siapapun, bahkan pada suami dan anaknya. Dia sembunyikan di kaleng biskuit tua dan menguburnya di gudang rumah lamanya. Dia mau simpan untuk hari tuanya, tidak mau berbagi dengan siapapun. Saya diam, mencoba mencerna informasi yang tak terduga ini. 100 juta bukanlah jumlah yang kecil. Melihat saya diam, Paman Heru buru-buru menambahkan, suaranya penuh amarah. Paman ceritakan ini padamu karena Paman muak dengan keegoisannya, selalu berlagak jadi korban. Semuanya untuk anak, semuanya untuk cucu, tapi sebenarnya hanya memikirkan diri sendiri. Kerabat datang minta tolong, serupiah pun susah, tapi dia sendiri menyembunyikan uang sebanyak itu. Sekarang rumah sudah tidak ada, utang menumpuk, dia tetap mau duduk di atas uang itu sendirian. Paman benar-benar kesal. Kamu adalah kreditur. Kamu berhak tahu tentang ini untuk mendapatkan keadilan. Saya langsung mengerti segalanya. Dia tidak sebaik itu. Dia mengadukannya kepada saya karena sakit hati, karena dia tidak kebagian, karena iri. Inti dari orang-orang ini pada akhirnya bermuara pada satu kata, keuntungan. Ketika kepentingan bersama hilang, mereka siap saling menerkam. Terima kasih sudah memberitahu saya informasi ini, Paman Heru, jawab saya dengan suara tenang, saya akan pikirkan apa yang harus dilakukan. Ingat, Nita, kaleng biskuit tua di gudang. Cepat bertindak, sebelum dia pindahkan, nasihatnya sebelum menutup telepon. Saya meletakkan telepon, menatap keluar jendela. Senyum dingin muncul di bibir saya. Bu Ratih, Anda seumur hidup selalu penuh perhitungan, tetapi Anda tidak memperhitungkan sifat manusia, tidak memperhitungkan pengkhianatan dari orang-orang yang selalu Anda anggap sebagai kubu Anda. Baiklah, jika Anda ingin bermain sampai akhir, saya akan bermain dengan Anda. Utang ini akan saya tagih sampai lunas. Keesokan paginya, saya menelepon Dewi dan menceritakan seluruh kisah tentang telepon Paman Heru. Dewi tidak kalah terkejut, tetapi dengan cepat menangkap peluang ini. Ini adalah titik balik yang sempurna, Nita. Kita harus segera bertindak. Aku akan menghubungi jurusita dan melaporkan adanya penyembunyian aset. Menurut hukum, mereka berhak melakukan pemeriksaan dan penyitaan paksa jika informasi tersebut terbukti benar.
Semua prosedur dilakukan dengan cepat dan rahasia. Sore itu juga, saya, Dewi, dan 2 orang jurusita tiba di rumah lama keluarga Dimas yang telah disegel. Rumah itu tampak terbengkalai dan suram. Gerbang berkarat, halaman ditumbuhi rumput liar, suasana yang menyedihkan. Kami masuk ke dalam dan langsung menuju gudang kecil yang lembab dan gelap di belakang rumah. Ruangan itu dipenuhi barang rongsokan dan debu. Kami mulai mencari. Di bawah dipan kayu yang reyot, setelah mengangkat papan yang lapuk, kami menemukan sepetak tanah yang tampak seperti baru saja digali. Salah satu jurusita mencongkelnya dengan linggis, dan beberapa saat kemudian, muncullah sebuah kaleng biskuit tua yang terkunci. Jantung saya berdebar kencang. Itu dia. Tepat saat kaleng itu diangkat dari tanah, gerbang di luar terbuka dengan kasar. Bu Ratih dan Dimas muncul, diikuti oleh Tante Rini, Paman Heru, dan beberapa kerabat lainnya. Jelas sekali seseorang telah memberitahu mereka. Melihat kaleng biskuit di tangan jurusita, wajah Bu Ratih menjadi pucat pasi. Dia menerjang maju seperti ngengat mendekati api, berteriak, "Jangan berani-berani, itu uang saya. Kalian tidak berhak menyentuhnya." Salah satu jurusita menghentikannya. "Ibu, kami sedang menjalankan putusan pengadilan. Kami mendapat informasi bahwa Anda menyembunyikan aset untuk menghindari pelaksanaan putusan. Mohon kerjasamanya." "Saya tidak tahu apa-apa, itu uang saya untuk hari tua," teriaknya terus, mencoba merebut kaleng itu. Tapi kemudian, hal yang paling tak terduga terjadi. Paman Heru, orang yang sama yang mengadukannya kepada saya, maju dengan tampang seorang pahlawan. "Ratih, kamu salah. Anita punya putusan pengadilan. Kamu punya uang tapi kamu sembunyikan. Kamu tidak bayar utang anakmu. Ini sangat tidak benar. Apa kata orang tentang keluarga kita nanti?" Tante Rini langsung menimpali. "Betul. Kamu terlalu egois. Anakmu terjerat utang. Rumah sudah dijual, tapi kamu malah sembunyikan uang. Apa kamu memikirkan orang lain selain dirimu sendiri?" Kerabat lain, yang dulu selalu di pihak Bu Ratih, sekarang juga menyerangnya dengan celaan. "Tidak kusangka kamu seperti ini. Ternyata kamu hanya pura-pura sayang anak dan keponakan. Punya ketia uang tapi tidak bayar utang anak, membiarkan dia dituntut, tidak manusiawi." Bu Ratih menatap kerabatnya yang menghujaninya dengan celaan dengan tatapan terperangah. Di matanya ada kebingungan, rasa sakit, dan ketidakpercayaan. Orang-orang yang selalu ia percayai, yang selalu ia bela, kini menusuknya dari belakang dengan sangat menyakitkan. Mereka tidak peduli dengan kehilangannya. Mereka hanya peduli bahwa dia menyembunyikan uang dan tidak berbagi dengan mereka. Di hadapan aparat, kaleng itu dibuka paksa. Di dalamnya, terbungkus beberapa lapis plastik, terdapat tumpukan rapi uang pecahan Rp100.000. Totalnya persis Rp100 juta. Pada saat itu, Bu Ratih benar-benar hancur. Dia jatuh ke tanah dan menangis tanpa suara. Itu adalah air mata keputusasaan, penghinaan, dan pengkhianatan. Para kerabat menatap uang itu dengan keserakahan dan penyesalan, lalu kembali menatap Bu Ratih dengan celaan dan penghinaan. Saya berdiri dan diam-diam mengamati tragedi komedi ini. Sifat manusia memang lebih menakutkan dari iblis manapun. Saya tidak merasa senang, hanya sedikit kasihan pada orang-orang ini, yang menghancurkan diri mereka sendiri karena uang. Jumlah Rp100 juta itu disegel di tempat dan diserahkan kepada kas negara untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Perang saya, pada dasarnya, telah berakhir. Bisa jadi Anda berpikir bahwa setelah penemuan uang tersembunyi, Dimas dan keluarganya akan menyerah, tapi tidak. Keputusasaan membuat mereka semakin gila dan nekat. Mereka memutuskan untuk mengajukan banding, dan di sidang banding, mereka menggunakan trik terakhir yang paling kotor. Pengacara licik Dimas dengan wajah serius menyajikan bukti baru kepada pengadilan. Sebuah rekaman audio. "Yang mulia," katanya, "ini adalah bukti penyebab sebenarnya dari kehancuran pernikahan klien saya. Bukan karena perselisihan yang diceritakan oleh Ibu Anita, tetapi karena dia telah berselingkuh dari suaminya." Dia memutar rekaman itu. Terdengar percakapan dengan suara yang kurang jelas, kata-katanya nyaris tidak terdengar. "Itu suara saya dan suara seorang pria." Percakapan itu sangat ambigu, diedit dengan kikuk dari potongan-potongan frasa seperti, "Aku kangen kamu, kapan kita bertemu lagi, jangan sampai ada yang tahu tentang kita." Mereka mengklaim bahwa pria dalam rekaman itu adalah atasan langsung saya di tempat kerja. Dimas duduk di kursi terdakwa, menundukkan kepala, memainkan peran sebagai suami yang malang dan tertipu dengan sempurna. Bu Ratih di ruang sidang sesekali menyeka air mata dengan sapu tangan, berakting menderita. Mereka ingin dengan trik ini mencemarkan nama baik saya, membuat pengadilan percaya bahwa sayalah yang bersalah, dan atas dasar itu menolak tuntutan saya. Saya sempat terpana.
Saya tidak percaya mereka bisa serendah ini. Menuduh saya berselingkuh, dan bahkan menyeret atasan saya ke dalamnya. Amarah meluap dalam diri saya, tetapi Dewi dengan lembut meletakkan tangannya di atas tangan saya. Tatapannya seolah berkata, "Tenang." Ketika rekaman selesai, Dewi dengan tenang berdiri, tidak menunjukkan sedikitpun kegelisahan. "Yang mulia, kami menyatakan bahwa ini adalah bukti palsu, yang diedit dengan niat jahat untuk memfitnah dan mencemarkan nama baik klien saya." Pengacara Dimas menyeringai. "Anda punya bukti bahwa ini palsu, atau ini hanya kata-kata kosong?" "Tentu saja ada," jawab Dewi dengan tegas. Dia berpaling ke pengadilan. "Kami memohon untuk memanggil saksi, Bapak Banyu Prakoso, Kepala Divisi Strategis dan atasan langsung Ibu Anita." Pihak Dimas sedikit bingung dengan permintaan tak terduga ini. Beberapa menit kemudian, atasan saya, Pak Banyu, seorang pria parubaya yang berwibawa dan elegan, masuk ke ruang sidang. Dewi memulai interogasinya. "Bapak Banyu, apakah Anda mengenali suara pria dalam rekaman yang baru saja kita dengarkan?" Pak Banyu menggelengkan kepala. "Tidak, Ibu pengacara. Itu jelas bukan suara saya." Dewi melanjutkan. "Pada periode di mana, menurut klaim tergugat, klien saya memiliki hubungan tidak pantas dengan Anda, yaitu 3 bulan terakhir sebelum perceraian, bagaimana hubungan Anda dengan Ibu Anita?" Pak Banyu menjawab dengan jelas dan tegas. "Anita adalah bawahan saya, seorang karyawan yang sangat berbakat. Selama periode itu, kami bekerja sama dalam sebuah proyek yang sangat penting bagi perusahaan. Kami sering harus membahas masalah pekerjaan, termasuk di luar jam kerja. Semua percakapan kami murni tentang pekerjaan, dan seringkali dihadiri oleh anggota tim proyek lainnya. Tidak ada hubungan pribadi apapun di antara kami." Dewi mengangguk dan melancarkan pukulan telak. "Yang mulia, kami telah meminta laboratorium forensik independen untuk menganalisis rekaman audio yang diajukan oleh tergugat, dan inilah hasilnya." Dia meletakkan laporan dengan stempel merah di atas meja. Pemeriksaan ahli menunjukkan bahwa rekaman ini telah melalui proses editing. Rekaman ini disambung dari banyak percakapan yang berbeda. Suara pria dalam rekaman tidak cocok dengan suara Bapak Banyu. Lebih jauh lagi, beberapa frasa dari Ibu Anita, seperti yang telah diverifikasi, diambil dari percakapannya dengan kurir dan operator call center. Ini adalah fakta pemalsuan bukti yang jelas dan tak terbantahkan. Bukti itu terlalu meyakinkan. Pengacara Dimas terdiam. Dimas dan Bu Ratih pucat pasi. Rencana kotor mereka terungkap dengan memalukan. Hakim ketua memukul palu dengan keras. Suaranya penuh amarah. Memberikan bukti palsu kepada pengadilan merupakan tindakan menghalangi proses peradilan dan menunjukkan penghinaan terhadap hukum. Pengadilan akan mempertimbangkan untuk menindak tegas pihak yang bersalah. Sidang berakhir dengan putusan yang final dan sangat jelas. Pengadilan banding sepenuhnya menolak permohonan Dimas, menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dia wajib membayar seluruh utang dan kompensasi. Selain itu, Dimas didenda karena pemalsuan bukti, dan Bu Ratih, karena terus-menerus mengganggu ketertiban dan menghina pengadilan, dijatuhi hukuman kurungan administratif selama 7 hari sebagai tindakan preventif. Ketika petugas membawa Bu Ratih pergi, dia benar-benar hancur. Dia tidak lagi berteriak, hanya berjalan diam dengan tatapan kosong dan tak bernyawa. Ganjaran atas kebohongan dan kekeraskepalaan akhirnya tiba. Putusan akhir pengadilan menjadi akhir dari semua upaya keluarga Dimas, tetapi hanya menjadi awal dari serangkaian tragedi dan kehancuran total mereka. Ganjaran terkadang tidak datang seketika, tetapi ketika datang, tidak bisa dihindari. Dimas, dengan utang besar dan denda baru, sama sekali tidak mampu membayar. Setelah beberapa kali panggilan dari jurusita yang ia abaikan, ia akhirnya dijerat pidana karena dengan sengaja mangkir dari pelaksanaan putusan pengadilan. Suatu hari, Dewi memberitahu saya bahwa Dimas ditangkap. Nasibnya sudah ditentukan, penjara. Pria yang dulu begitu angkuh dan sombong itu kini menatap dunia dari balik jeruji besi. Dan Agus, adik Dimas yang tidak berguna itu, setelah kehilangan dukungan finansial dari kakak dan ibunya, kembali terjerat utang. Karena putus asa, wola, 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 wolana masalah hukumnya. Agus divonis beberapa tahun penjara. 2 bersaudara itu akhirnya bersatu kembali tetapi di dalam sel penjara. Tragedi terbesar, mungkin, menimpa Bu Ratih. Setelah 7 hari kurungan, ia dibebaskan, tetapi semangatnya benar-benar hancur. Kedua putranya di penjara, rumah sudah tidak ada, uang disita. Ia tidak punya apa-apa lagi, tanpa atap di atas kepala. Kabarnya, ia pergi ke kampung halamannya, menjual sisa tanah warisan terakhir untuk bertahan hidup.
Tetapi di sana pun ia ditipu oleh penipu yang menjanjikan investasi menguntungkan, dan ia kehilangan segalanya. Suatu malam, ia jatuh dan kakinya patah. Tanpa uang untuk pengobatan yang layak, tanpa kerabat yang merawat, ia terbaring di tempat tidur, hidup dari belas kasihan tetangga. Penyakit, rasa sakit, dan penyesalan yang terlambat dengan cepat menggerogoti kesehatannya. Suatu hari, sampai kabar kepada saya bahwa Bu Ratih meninggal dalam kesendirian dan kemiskinan. Ketika ditemukan, tubuhnya sudah dingin. Pemakamannya sunyi. Hanya beberapa tetangga dan kerabat jauh yang datang untuk basa-basi. Orang-orang yang begitu ia bela dan lindungi seumur hidupnya tidak ada di sampingnya. Saya mendengarkan berita ini tanpa suka maupun duka. Hanya kehampaan dan perenungan tentang hukum kehidupan. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Mereka sendiri yang menulis akhir tragis untuk hidup mereka. Kisah mereka bagi saya benar-benar telah berakhir. 6 bulan setelah semua badai reda, hidup saya memasuki babak baru yang cerah dan cemerlang. Karier saya melesat. Dengan jabatan sebagai wakil presiden, saya memiliki lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuan saya. Saya menandatangani kontrak-kontrak besar, mengusulkan strategi-strategi berani, membantu perusahaan memperluas pangsa pasarnya. Penghasilan saya tidak lagi hanya diukur dalam ratusan juta per bulan, ditambah dengan bonus-bonus yang besar. Saya membuktikan nilai saya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan hasil nyata. Tetapi kebahagiaan terbesar bagi saya adalah kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tua saya. Dari tabungan, saya membeli apartemen mewah yang luas di pusat Jakarta, tidak jauh dari kantor saya. Dari balkon yang dipenuhi bunga, terhampar pemandangan taman hijau. Saya memboyong orang tua saya dari kota kecil mereka untuk tinggal bersama saya. Melihat senyum bahagia dan puas mereka, melihat betapa nyamannya mereka di rumah baru, bagaimana putri mereka memperhatikan setiap detail, saya merasa semua usaha saya tidak sia-sia. Hidup saya sekarang berputar di sekitar pekerjaan, keluarga, dan teman-teman dekat. Setiap akhir pekan, saya mengajak orang tua saya ke restoran bagus, ke bioskop, atau kami hanya berjalan-jalan bersama di taman. Saya juga mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk diri sendiri. Spa, yoga, buku, perjalanan. Saya menikmati kebebasan, kemandirian, perasaan kendali penuh atas hidup saya. Suatu hari, ketika saya sedang duduk di kafe bersama Dewi, dia sambil lalu berkata, "Nita, aku dengar Dimas sudah keluar dari penjara. Katanya bebas bersyarat karena berkelakuan baik." Saya dengan tenang menyesap kopi saya. "Oh, begitu." "Iya," lanjut Dewi dengan sedikit canggung. "Katanya sekarang dia jualan sayur di pasar. Kelihatan tua sekali dan kuyu, rambutnya hampir putih semua. Tidak ada yang akan mengenalinya sebagai pria necis yang dulu." Saya diam. Bayangan Dimas dengan rambut beruban, menjual sayur di pasar yang ramai dan becek, melintas di benak saya, tetapi itu tidak menimbulkan emosi apapun. Tidak ada rasa senang, tidak ada rasa kasihan. Dia dan kisah keluarganya telah menjadi bagian dari masa lalu jauh dan redup. Saya tersenyum pada Dewi. "Sudahlah, biarkan saja, itu hidup mereka, kenapa kita harus memikirkannya? Bagaimana kalau akhir pekan ini kita terbang ke Bali? Aku akan pesan tiket dan hotel bintang 5. Dewi menatap saya dan tertawa. "Tentu saja, kalau wakil presiden yang traktir, aku selalu siap." Kami tertawa riang. Matahari pagi yang cerah dan hangat bersinar melalui jendela. Saya tahu bahwa hari-hari tergelap telah berlalu. Di hadapan saya terbentang langit yang luas dan masa depan yang menjanjikan. Perjalanan ke Bali menjadi hadiah yang saya berikan pada diri sendiri setelah semua yang terjadi. Saya berbaring di kursi santai di tepi kolam renang dengan pemandangan tak terbatas di sebuah hotel mewah, menutup mata dan menikmati angin laut yang segar serta debur ombak. Langit cerah, laut berkilauan perak. Semuanya begitu damai dan sempurna. Saya sedang tenggelam dalam pemandangan indah ini ketika telepon di meja bergetar. Lagi-lagi nomor tak dikenal. Firasat samar melintas, tetapi saya memutuskan untuk menjawabnya. Saya ingin menghadapinya secara langsung, untuk meletakkan titik akhir yang sesungguhnya. "Halo." Di seberang sana, keheningan sejenak, lalu terdengar suara serak dan lelah. "Nita, ini aku." "Dimas." Saya tidak menjawab, hanya mendengarkan dalam diam. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meneleponmu." Suara Dimas bergetar karena malu dan ragu. Aku hanya ingin bertanya, bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." "Sangat baik," jawab saya singkat dan dingin. "Syukurlah," Dimas tergagap. "Nita, aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku telah menyakitimu begitu banyak, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku keluar dari penjara tanpa pekerjaan, tanpa rumah, tanpa kerabat.
Aku ingin memulai hidup baru. Ingin membuka warung sayur kecil, bekerja jujur, tapi aku tidak punya modal awal. Kamu, bisakah kamu meminjamkan sedikit? Setidaknya 1 juta? Aku bersumpah, aku akan bekerja dan mengembalikan semuanya padamu. Permintaan terakhir, dan lagi-lagi tentang uang. Saya menghela napas pelan, merasakan absurditas situasi ini. Sampai akhir pun dia tidak berubah. Tetap manusia lemah yang hanya bisa meminta. Tapi kali ini, saya tidak merasakan marah atau hina, hanya kasihan. Kasihan pada orang yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Saya berbicara, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suara saya tidak tajam atau dingin, hanya ada ketegasan yang tenang dan tak tergoyahkan. Tidak. Hanya satu kata singkat dan jelas. Di seberang sana, keheningan menyelimuti. Mungkin Dimas tidak menyangka akan penolakan yang begitu langsung dan kategoris. Tanpa menunggu jawabannya, saya menutup telepon dan langsung memblokir nomor itu. Selamanya. Perpisahan terakhir. Tanpa kata-kata panjang, tanpa penjelasan. Semuanya telah berakhir, benar-benar berakhir. Saya meletakkan telepon dan mengangkat kepala ke cakrawala, di mana laut menyatu dengan langit. Senyum ringan dan damai muncul di bibir saya. Beban terakhir telah terlepas. Mulai saat ini, saya benar-benar bebas. Bebas untuk mencintai, untuk hidup, untuk terbang tinggi menuju cakrawala baru yang menanti di depan. Anda baru saja mendengarkan kisah perjalanan Anita, yang bangkit untuk membela dirinya sendiri. Dalam hidup, terkadang diam hanya akan menyuburkan kejahatan, sementara keberanian membantu menjaga kebebasan dan kebahagiaan. Jika kisah ini terasa bermakna bagi Anda, silakan berikan suka, berlangganan kanal Sehat dan Cantik di Usia Matang, dan nyalakan notifikasi, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga Anda selalu kuat, hidup dalam damai, dan sampai jumpa lagi.